kelas J semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan. Nah, di sini saya membawa sebuah media cookies yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang saya potong menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang kita hitung ada berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini saya ingin mengambil satu bagian dari 8 bagian yang disebut dengan 1/8. Karena ini 1 diambil dari 8 keseluruhan 8 bagian. Terus saya ingin mengambil satu lagi cookies ini menjadi berapa? Kita hitung 1, 2. Nah, saya turunkan ini. Dapat ditulis menjadi 2/8. Nah, kalau kita ngambil lagi satu cookies, kita tempelkan di sini. Terus ini disebut dengan 3/8. Ini karena 3 diambil dari keseluruhan 8 bagian. Nah, dapat disimpulkan bahwa pecahan itu adalah menyatakan suatu bagian dari jumlah keseluruhan bagian. Nah, bentuk umum dari pecahan yaitu A/B, di mana A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Di mana A merupakan bilangan cacah dan di mana B itu tidak sama dengan 0. Di mana pembilang itu adalah menyatakan satu bagian dan penyebut itu adalah jumlah keseluruhan bagian yang sama. Sama seperti tadi, saya mengambil satu buah cookies yang bernilai 1/8, di mana saya telah mengambil satu cookies. Jadi di sini saya menyatakan suatu bagian. 8 itu tadi saya mengambil dari jumlah keseluruhan cookies yang sudah saya bagi. Ingat, 8 itu adalah penyebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pecahan senilai atau ekuivalen. Nah, di sini saya membawa media yaitu tabel
perkalian yang tentang pecahan yang penyebutnya sama. Misalkan kita ambil contoh yaitu 1/3. Kita lingkari 1 dan 3. Nah, nilai yang sama dari pecahan 1/3 yaitu kita kalikan 2. Yaitu 1 kali 2 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi, yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6. Nah, yang kedua itu dengan 1/5. Caranya juga sama, yaitu 1 dikali 5. Kita kalikan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi, pecahan yang senilai dengan 1/5 adalah bisa ditulis 5/25. Ini saya akan menjelaskan mengenai membandingkan pecahan. Nah, di sini saya membawa media tabel, yaitu tabel perbandingan pecahan. Nah, selanjutnya kita ambil contoh, yaitu 1/2 dengan 2/5. Apakah 1/2 lebih besar atau lebih kecil dari 2/5? Nah, pertama-tama kita isi atau kita buat 1/2. 1/2 itu 1/2. Maka ini menjadi 1 bagian dari 2 bagian atau disebut dengan setengah. Selanjutnya kita isi tabel yang 2/5. Kita cari dulu kotak yang ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita isi daerah 2/5. Kita cari dulu kotak yang ada 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita tempelkan atau isi sebanyak 2 kotak. Di sini bagian dari keseluruhan 5 bagian atau 2/5. Nah, sekarang kita akan membandingkan apakah 1/2 lebih besar atau lebih kecil dari 2/5. Bisa dilihat dari setengah yang memiliki besar seperti ini dan 2/5 ini memiliki bagian sebesar ini. Nah, sekarang kita lihat bagian manakah yang lebih besar, ditunjukkan 1/2 lebih besar daripada 2/5. Dapat ditulis 1/2 lebih besar dari 2/5. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Di sini saya membawa media garis bilangan untuk mencari hasil dari penjumlahan yang penyebutnya sama. Misalnya kita ambil contoh, yaitu 2/6 ditambah 3/6. Nah, selanjutnya, pertama kita letakkan orang ini di titik 0.
Lalu pindahkan orang-orang ini ke angka yang pertama, yaitu 2/6. Kita pindahkan 1, 2. Lalu kita jumlahkan dengan angka yang kedua, yaitu 3/6. Kita melangkah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, untuk mendapatkan hasil dari penjumlahan 2/6 ditambah 3/6, itu kita hitung berapa langkah yang dilalui orang ini untuk menuju 5/6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita mendapatkan hasil dari penjumlahan 2/6 ditambah 3/6 adalah 5/6. Untuk media selanjutnya itu menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Yang pertama kita ambil contoh, yaitu 3/4 ditambah 1/2. Pertama-tama kita lakukan membagi kertas origami ini menjadi 4 bagian. Empat bagian yang membentuk 3/4. Selanjutnya di sini kita akan mengarsir 3 bagian dari keseluruhan 4 bagian agar bisa membentuk pecahan 3/4. Selanjutnya kita jumlahkan 3/4 ini dengan 1/2, yaitu 1 bagian dari keseluruhan 2 bagian. Maka kita terlebih dahulu bagi kertas origami menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita arsir 1 bagian dari keseluruhan 2 bagian ini. Agar membentuk pecahan 1/2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 3/4 ini dengan 1/2, yaitu 1 bagian dari keseluruhan 2 bagian. Maka kita terlebih dahulu kertas origami ini dibagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya sekarang kita membagi masing-masing kertas origami menjadi 2 bagian dan 4 bagian. Itu harus memiliki ukuran yang sama. Nah, agar kita bisa menjumlahkan, kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara 3/4 ini kita bagi menjadi 2 dan 1/2 ini kita bagi menjadi 4 bagian.
maka kita bisa menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Maka 3/4 ditambah 1/2, dan hasilnya kita bisa hitung terlebih dahulu, yaitu dengan bagian yang sudah diarsir. Jadi bagian yang diarsir menunjukkan bilangannya, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi bagian yang diarsir itu adalah 10. Kita tulis 10. Sedangkan penyebutnya yaitu dengan keseluruhan dari bagian origami yang telah dibagi. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8. Nah, maka hasil dari 3/4 ditambah 1/2 adalah 10/8. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi pengurangan. Untuk operasi pengurangan pecahan yang sama, di sini saya menggunakan media garis bilangan. Misalkan kita ambil contoh soalnya, yaitu 4/6 dikurangi 2/6. Untuk menentukan hasil dari 4/6 dikurangi 2/6, yaitu pertama-tama kita gerakkan orang ini ke titik 4/6. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, karena di sini dikurang 2/6, maka orang-orang ini berjalan mundur mencari titik 2/6. Sebanyak berapa? Kita hitung 1, 2. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pengurangan tersebut dapat kita hitung dengan berapa langkah orang ini berjalan mundur. Nah, kita hitung dari titik 0. Nah, kita hitung 1, 2. Jadi kita dapat jawaban dari 4/6 dikurangi 2/6 adalah 2/6. Kita menggunakan media kertas origami. Misalkan kita ambil contoh, yaitu 2/5 dikurangi 1/4. Untuk menentukan hasil dari pecahan tersebut, pertama-tama kita membentuk pecahan 2/5, karena di sini menyebutkan 2/5. Sekarang kita bagi kertas origami ini menjadi 5 bagian. Lalu kita arsir 2 bagian. Selanjutnya dikurang dengan 1/4. Kita bagi kertas origami menjadi 4 bagian. Karena di sini menyebutkan 1/4, maka yang diarsir adalah 1 bagian. Nah, kita
2/5 dikurang 1/4 tidak bisa dikurangi begitu saja karena luasnya tidak sama. Maka dari itu pecahlah 2/5 kita bagi menjadi 4 bagian. Sedangkan 1/4 kita bagi menjadi 5 bagian. Sekarang kita bagi 2/5 ini menjadi 4 bagian. Dan 1/4 ini kita bagi menjadi 5 bagian. Sekarang kita baru bisa mengurangkan kedua pecahan ini. Mari kita hitung yang ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita kurangi sebanyak 1/4 dari keseluruhan, yaitu 20 bagian. Nah, mari kita berhitung ada berapa bagian yang diarsir pada kertas origami ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 bagian dari 20 keseluruhan. Sedangkan pada 1/4 yang kita arsir ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian dari 20 keseluruhan. Sekarang kita kurangkan kertas origami yang pertama, kita kurangkan dengan kertas origami yang kedua. Maka kita hapus 5 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat kita hasil yaitu 2/5 dikurangi 1/4 adalah sisa dari yang kita tidak hapus, yaitu 1, 2, 3. Berarti dapat jawabannya yaitu 20. 20 ini karena hasil dari keseluruhan 20 bagian ini. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perkalian pada pecahan. Nah, kita akan membuat contoh soal terlebih dahulu. Misalnya kita ambil contoh 1/4 dikali dengan 1/4. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu membagi kertas origami menjadi 4 bagian. Kemudian di sini karena pecahan 1/4 yaitu 1 bagian dari keseluruhan, maka kita arsir terlebih dahulu 1 bagian. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu 1/4. 1 bagian dari keseluruhan. 4 bagian. Maka kita bagi kertas origami ini terlebih dahulu menjadi 4 bagian yang sama. Nah, untuk membaginya, jika kertas origami yang pertama dibagi secara vertikal, maka kertas origami yang kedua kita bagi secara horizontal.
1/4, maka kita arsir 1 bagian dari 4 bagian. Untuk mengarsirnya kita lakukan di sini. Ini sudah menunjukkan 1 bagian dari keseluruhan 4 bagian. Sekarang, maka hasilnya yaitu kita hempitkan atau gabungkan kedua komponen ini. Nah, di sini untuk menentukan hasil dari 1/4 kali 1/4, maka kita lihat bagian yang memiliki arsiran 2 kali, yaitu arsiran dengan spidol berwarna merah dan spidol yang berwarna biru. Di sini terdapat satu bagian dari keseluruhan. 16 bagian yang memiliki arsiran yang berwarna biru dan merah. Maka hasil dari 1/4 dikali 1/4 adalah 1/16. Nah, selanjutnya menggunakan kertas minyak yang sudah diarsir. Misal kita ambil contoh yaitu 1/5 dikali 1/2. Di sini kertas minyak ini telah saya bagi terlebih dahulu menjadi 5 bagian yang sama. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, karena ini menunjukkan 1 bagian dari keseluruhan 5 bagian, maka saya mengarsir 1 bagian dari keseluruhan 5 bagian. Selanjutnya, karena di sini dikalikan dengan 1/2, maka kita dapat menghimpitkan atau menggabungkan kedua komponen ini menunjukkan 1 bagian dari keseluruhan 2 bagian. Nah, sekarang kita gabungkan. Nah, di sini menunjukkan hasil 1/5 dikali 1/2, yaitu bagian dari kertas minyak ini yang diarsir 2 kali yang menggunakan tinta yang berbeda, yaitu 1 bagian. Jadi hasil dari 1/5 dikali 1/2 yaitu 1/10. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pembagian operasi pada pecahan. Sebelumnya kita membuat soal, misalkan soalnya yaitu 2/4 dibagi 1/3. Untuk menentukan hasil dari 2/4 dibagi dengan 1/3, saya menggunakan media kertas origami. Pertama-tama kita lihat 2/4 itu 2 bagian dari keseluruhan 4 bagian. Maka kita bagi kertas origami menjadi 4 bagian yang sama. Karena pecahan 2/4, maka kita arsir 2 bagian. Selanjutnya dibagi dengan 1/3, 1 bagian dari keseluruhan 3 bagian. Bagi kertas origami menjadi 3 bagian.
Kemudian karena menunjukkan pecahan 1/3, maka kita arsir 1 bagian dari 3 keseluruhan. Selanjutnya, kita tidak dapat langsung membagi kedua pecahan ini, akan tetapi kita harus menyamakan besar atau luas masing-masing bagian dari pecahan ini dengan cara pecahan 2/4 kita bagi dengan cara 3 bagian dan pecahan 1/3 kita bagi dengan 4 bagian. Luas dari masing-masing bagian ini sudah sama, maka kita akan mencari hasil dari 2/4 dibagi dengan 1/3. Pertama-tama mencari hasil, maka kita akan menghitung berapa bagian yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mencari hasil, maka kita akan menghitung berapa bagian yang diarsir. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka kita akan mencari berapa kali pengambilan 4 bagian yang dilakukan. 1, 2, 3, 4. Berarti mengambil 4 bagian sebanyak 1 kali, maka kita tulis itu 1. Kemudian berapa sisa dari bagian yang diambil, itu maka sisanya itu ada 1, 2. 2 kita tulis 2. Kemudian berapa pada awal kita ingin mengambil bagian pada sebelah kiri, kita ingin mengambil berapa tadi? 4 bagian, maka kita tulis 4. Jadi hasil dari 2/4 dibagi dengan 1/3 adalah 1, 2/4 atau bisa ditulis dengan 6/4. Sekian dari saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.